Semakin canggih teknologi, apakah dunia otomatis menjadi lebih bijaksana? Jawabannya ternyata tidak. Manusia mampu membuat kecerdasan buatan atau AI yang mengambil keputusan dalam hitungan detik. Namun tidak ada mesin yang mampu menjawab pertanyaan paling penting. Apakah keputusan itu sungguh baik bagi manusia? Disinilah bab 5 Magnifica Humanitas mengingatkan kita bahwa teknologi tidak pernah dapat menggantikan kebijaksanaan. Selamat datang di channel Inspirasi Paus Leo pertama sampai ke-14. Tema hari ini, teknologi tidak bisa menggantikan kebijaksanaan manusia. Refleksi 1 dari bab 5 ensiklik Magnifica Humanitas. Pengantar. Setelah membahas martabat manusia dalam 4 bab sebelumnya, ensiklik Magnifica Humanitas membawa kita kepada persoalan yang lebih besar. Bagaimana jika kecerdasan buatan atau AI tidak hanya membantu pekerjaan atau pendidikan, tetapi juga mulai mempengaruhi keputusan tentang perang dan perdamaian. Disinilah persoalannya bukan lagi soal efisiensi teknologi. Persoalannya adalah apakah manusia masih memimpin teknologi dengan kebijaksanaan atau justru membiarkan teknologi mendorong manusia menuju logika kekuasaan. Perdamaian bukan sekedar satu tujuan politik. Perdamaian bukan sekedar salah satu tujuan politik. Perdamaian merupakan syarat bagi terwujudnya kesejahteraan bersama dan ukuran kedewasaan moral suatu bangsa. Bagian 1, teknologi mempercepat keputusan tetapi tidak memberi hikmat. Ensiklik Magnifica Humanitas mengakui bahwa revolusi digital telah mengubah wajah konflik. Kini perang tidak hanya berlangsung di medan tempur. Perang juga terjadi melalui serangan siber, manipulasi informasi, dan kampanye pengaruh, bahkan otomatisasi keputusan strategis. AI mampu mempercepat semua proses itu.
Namun kecepatan bukanlah kebijaksanaan. Teknologi dapat membantu mengambil keputusan lebih cepat. Namun teknologi tidak dapat menjawab apakah keputusan itu adil. Teknologi dapat menghitung risiko, tetapi teknologi tidak dapat mengukur martabat manusia. Teknologi dapat mengenali sasaran, tetapi teknologi tidak mampu melihat wajah seorang ibu yang kehilangan anaknya atau seorang anak yang kehilangan masa depannya. Disinilah letak keterbatasan teknologi. Bagian 2, ketika etika ditinggalkan. Ensiklik Magnificat Humanitas memberi sebuah peringatan yang sangat serius. Ketika teknologi dipisahkan dari etika dan tanggung jawab, keputusan tentang hidup dan mati menjadi semakin cepat sekaligus semakin impersonal. Manusia mulai melihat penggunaan kekuatan sebagai pilihan yang mudah. Musuh direduksi menjadi angka. Korban disebut sekedar collateral damage atau kerugian sampingan. Bahasa yang tampaknya netral itu perlahan menghapus wajah manusia dari setiap keputusan. Oleh karena itu, ensiklik Magnificat Humanitas mengajak kita kembali kepada prinsip-prinsip ajaran sosial yang dalam konteks ini ajaran sosial gereja, yakni martabat pribadi manusia, kesejahteraan bersama, solidaritas, subsidiaritas, keadilan, dan tujuan universal harta benda. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi kompas ketika manusia mengembangkan dan menggunakan teknologi. Bagian 3, Babel atau Yerusalem. Untuk menjelaskan pilihan yang ada di hadapan kita, ensiklik Magnificat Humanitas menggunakan dua gambaran dalam Alkitab. Yang pertama adalah Menara Babel. Babel melambangkan ambisi manusia yang ingin membangun kekuasaan tanpa Tuhan. Segalanya diarahkan pada kebesaran, kendali, dan kesombongan. Yang kedua adalah Yerusalem,
yang dibangun kembali pada zaman Nehemia. Berbeda dengan Babel, Yerusalem tidak dibangun melalui ambisi yang spektakuler. Yerusalem dibangun sedikit demi sedikit dengan kesabaran, dengan kerjasama, dengan perhatian pada kesejahteraan bersama. Di era AI, setiap masyarakat sedang memilih di antara dua jalan ini. Apakah kita akan membangun Babel digital yang dikuasai logika kekuasaan? Ataukah kita membangun Yerusalem baru yang bertumpu pada martabat manusia dan perdamaian? Bagian 4, peradaban kasih dibangun oleh orang-orang bijaksana. Ensiklik Magnificat Humanitas melihat bahwa dunia memang sedang mengalami polarisasi, perlombaan teknologi, dan perebutan pengaruh. Namun, ensiklik Magnificat Humanitas juga melihat adanya harapan. Di seluruh dunia masih ada begitu banyak orang yang memilih tetap menjadi manusia. Mereka membangun keluarga, mendidik anak-anak, merawat sesama, mencari keadilan, menyembuhkan luka, membangun perdamaian. Bisa juga pekerjaan mereka tidak viral, bisa jadi pekerjaan mereka bisa juga tidak spektakuler. Seringkali justru berlangsung perlahan. Namun, justru dari tangan-tangan seperti itu lahir apa yang ensiklik Magnificat Humanitas disebut sebagai peradaban kasih di dalam bab 5. Peradaban kasih tidak dibangun oleh teknologi. Peradaban kasih dibangun oleh manusia yang menggunakan teknologi dengan kebijaksanaan. Penutup reflektif, bab 5 Magnificat Humanitas mengajak kita melihat dua gambaran yang berasal dari Alkitab. Di satu sisi ada Menara Babel sebagai lambang ambisi manusia yang mengejar kekuasaan dan mengandalkan
kemampuannya sendiri. Di sisi lain ada Yerusalem yang dibangun kembali pada zaman Nehemia, batu demi batu, melalui kesabaran, kerjasama, dan perhatian pada kesejahteraan bersama. Ensiklik Magnificat Humanitas menggunakan dua gambaran ini untuk menunjukkan bahwa dunia digital juga sedang bergerak ke salah satu dari dua arah tersebut. Teknologi dapat dipakai untuk memperkuat budaya kekuasaan ketika manusia mengejar dominasi dan melupakan martabat sesamanya. Namun teknologi juga dapat menjadi sarana untuk membangun peradaban kasih apabila diarahkan oleh kebijaksanaan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Pada dasarnya, AI tidak menentukan jalan yang akan ditempuh dunia. Pilihan itu tetap berada di tangan manusia. Apakah kita akan membangun Babel yang semakin tinggi atau Yerusalem yang semakin manusiawi? Dalam perspektif ensiklik Magnificat Humanitas, masa depan tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh kebijaksanaan manusia dalam menggunakannya demi martabat setiap pribadi dan terwujudnya peradaban kasih.